alimul hakim wala haula wala quwwata illa billah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pada para masyayikh, para guru-guru, para santri, para putri, juga wabil khusus yang tidak kita lupakan yaitu orang tua kita yang tadi alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan pembacaan isi Al-Quran dari Bapak Ustaz Nur Hadi. Juga alhamdulillah hadir pula yang telah mewakafkan masjid ini sekaligus pesantren ini orang tua kita yaitu Bapak Haji Edil, juga beserta keluarga dan beserta para kiai, para masyayikh, tidak lupa kepada Pak Kiai Haji Yahya Al-Masih yang dadakan saya kabarin tadi pagi. Tentunya alhamdulillah sempat beliau ya. Tadi ya sama hadir sampai lupa nih, saking fokusnya nyiapin acara. Lupa nih. Insya Allah beliau nanti habis kita menyampaikan beberapa materi. Al-Habib Sofi tadi mau hadir dengan beliau sudah sama Habib Ridho. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak cukup kita bahas malam ini, insya Allah kita lanjutkan ke depan di malam Kamis pembahasannya. Kalau masih nggak cukup minggu depan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai Al-Qutbur Rabbani wal Ghausus Samadoni Qutbul Aqtab, yaitu Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jailani bin Abi Sholih Musa bin Abdullah bin Jalil Dosa bin Yahya Az-Zahid Muhammad bin Daud bin Musa Al-Jaw bin Abdullah Al-Mukhdi bin Hasan Al-Musanna bin Hasan bin Ali Karamallahu wajhah. Beliau adalah keturunan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari jalur Sayyidina Hasan. Dari jalur Sayyidina Hasan. Kalau dari jalur ibu bapaknya. Tapi kalau dari jalur ibunya, nggak usah khawatir. Insya Allah sebagaimana kebiasaan kita cakutin aja. Takut salah anak santri kalau nyebut. Mengenai orang tua beliau dari jalur ibunya, yaitu ibu beliau bernama Ummul Khair Fatimah binti Abdillah As-Salma'i Al-Husaini. Jadi kalau dari ibu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali nikah sama Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah keturunan Rasulullah SAW dari bapak maupun dari jalur emak. Makanya luar biasa. Selain ahli takwa, nasabnya juga mulia. Ya, nasab itu kecil besarnya membawa dampak, cuma tidak untuk dibanggakan, cuma pasti membawa dampak. Namanya kita itu tidak bisa ditipu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah 885 tahun yang lalu sejak wafatnya beliau, dan sampai saat ini nama beliau, karomahnya, nakibnya dalam kitab Jawahirul Ma'ani dan kitab yang lainnya, Al-Burhani dan yang lainnya, itu masih terus dibacakan. Tadinya mau dibacakan kitab manaqib cuma takut kemalam. Ya, nggak mungkin cukup waktu. Jam 11 biasanya sih sampai jam 12 kalau sama angkat. Tapi kan tadi juga sama ayat itu bersalawat. Jadi udah 885 tahun yang lalu, bayangkan saja kalau kita meninggal dunia, ya kita meninggal, wah, mungkin 10 tahun sejak meninggal masih ada yang ingat. 100 tahun ya mungkin ada anak cucu. 200 tahun lumayan lah mungkin. 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun, 600 tahun, yakin nggak masih ada yang ingat? Al-Habib Ali Habsyi kemarin yang kita bacakan kisahnya dan sebagainya itu 113 tahun sejak wafatnya beliau. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 885 tahun. Karena beliau meninggalnya tahun 561 Hijriah. 561
61 Hijriah dan sekarang 1446, jadi kurangin aja. Berarti sudah 885 tahunnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini kalau bukan wali nggak mungkin yang seperti itu. Bayangin aja 885 tahun wali sama 300-400 antara jarak itu. Nah ini beliau tuh masya Allah. Makanya kita membacakan kisah sedikit, mudah-mudahan turun bersih. Bagaimana janji dari para guru Syafi'i, Al-Imam Sufyan bin Uyainah, inda dzikri sholihin tanzil. Ketika nama orang atau kisah orang soleh itu disebutkan, rahmat Allah turun. Rahmat Allah turun. Makanya sedikitnya rahmat Allah, paling sedikit-sedikitnya ampunan Allah atas dosa kita ya. Belum lagi rahmat Allah. Kalau rahmat, ampunan maghfirah. Kita insya Allah hadir di sini mudah-mudahan dosa kita. Dalam perkataan beliau yang lain, inda zikir awliya tatanazzalu, ketika para wali disebutkan rahmat Allah turun. Apalagi tadi kita tahu, oh ya Allah, dia manggil kata atok, ngapain manggil gua? Ya, tahu nggak nih? Ibadah waria, karena Syekh Abdul Qadir, dia aja baik beliau udah ngarang-ngarang syair buat kita tawasulan ke para wali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan di daerah Iran, yaitu tepatnya di kota Jailan. Makanya kita sebut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kayak Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, seperti misalkan apa namanya? Date atau NTT, misalkan Mas Duki Al-Batawi. Itu kan, jadi nisbah kepada daerah, nisbah kepada, kalau dari Bogor Al-Bujuri, ya Bogor bahasa itu bujur, bukan bujur bahasa itu Palembang. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Jailani itu dinisbahkan kepada daerah kelahiran beliau, daerah Jailan. Ada yang bilang Jailan, ada yang bilang Jilan, ada yang bilang Kailan, ada yang bilang Kilan. Empat-empatnya benar, cuman yang masyhur dua, kalau nggak Jailani, kalau nggak Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Kailani, Syekh Abdul Qadir Al-Kilani. Makanya kan Batavia, Betawi, Sunda Kelapa, Jayakarta, Jakarta, itu kan itu aja. Nah, perubahan nama. Kalau sekarang di Google Maps kita cari, itu Kilan tulisannya. Kilan, tulisan di daerah Kilan, bukan Cilan lagi, Kilan. Jadi berganti nama. Kita kan dulu Jakarta bukan Jakarta, Betawi kan benar. Jadi beliau dilahirkan sama kayak Rasulullah. Kalau Rasulullah itu di usia 2 bulan di kandungan, bapaknya beliau meninggal. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 6 bulan di kandungan ibunya, meninggal dunia bapaknya beliau. Jadi yatim akhirnya. Sama-sama ya, tim masih dalam kandungan ibu. Cuma bedanya Rasulullah di kandungan 2 bulan, kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yaitu 6 bulan untuk melahirkan. Masya Allah, 3 bulan melahirkan, meninggal dunia. Ya, maka lahirlah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di daerah Iran. Mondoknya nanti di Baghdad, di Irak. Tapi lahirnya di Iran. Kisah mondoknya nanti ada beberapa, cukup sekarang. Nah, maka beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih bulan ini Rabiul Akhir. Makanya kalau minggu depan kita ngadain awal, bukan udah telat ya, cuman kurang nikmat aja kan. Kayak bikin maulid di luar ini yang bisa. Cuma beda, Rasulullah kan maulid itu setiap hari juga dalam syir para ulama oke aja ya. Kalau hal kan agak beda lah. Kalau Rasulullah mau kapan aja maulid setiap hari juga oke. Ya, jelas beda, nggak bisa disamakan. Insyaallah pada 11 Rabiul Akhir meninggalnya beliau. Pendapat yang rawi yang kuat. Sekarang kan 28 nih, dari maghrib tadi masih 28, tadi siang masih 27. Maghrib tadi masih sampai besok. Sore itu 28 Rabiul Akhir. Nah, kalau tepatnya meninggalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu di tanggal 11 Rabiul Akhir. Pendapat yang kedua tanggal 10. Pendapat yang ketiga tanggal 8. Dan pendapat yang keempat tidak disebutkan tanggalnya, tetapi di bulan Ramadan, masih tahun yang sama, 561 Hijriah.
Kalau kelahirannya 471 Hijriah. Lahirnya beliau 471 Hijriah, meninggalnya 561, berarti di usia 90 tahun. 90. Wajar beliau menjadi seperti itu karena orang tuanya soleh lupa. Sering saya bawa, sering saya berisik bahwa kita harus berusaha soleh-soleh. Kenapa? Agar nanti anak cucu kita nggak sulit-sulit banget jadi soleh-soleh. Udah dibuka gerbangnya sama bapaknya. Bahkan dalam kitab Ta'limul Alim dijelaskan oleh Imam Az-Zarnuji bahwa kalau bapak ibunya itu cinta sama para ulama, apalagi sampai ngasih sedikit air atau apa kita jadi apalah kopi yang kalau nggak hadir bagi sendiri, maka anaknya kalau nggak cucunya bakal jadi ulama. Nah itu kata Al-Imam Az-Zarnuji itu dalam ada ibaratnya. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya beliau mengatakan waqad ruwiya dan sungguh telah diriwayatkan. Tadi ada syaratnya. Waqad ruwiya Allah Subhanahu wa taala yahfaz sholih bisa zuriyatihi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga 7 turunan dari orang yang soleh bakal menjaga. Jadi kalau kita berjuang untuk menjadi takwa, nanti yang menjadikan anak kita, cucu kita, cicit kita, anaknya cicit, cucunya cicit, gitu. Ntar kalau mereka jadi soleh lagi, soleh lagi amat jadi soleh bin soleh bin soleh bin soleh. Oh, makanya itulah nasab itu penting kalau ini kan takdir gimana Allah ya. Yang penting benar-benar kita dijadikan pasangan kita soleh-soleh. Amin. Maka dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 82, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun wa kana abuhuma wa amal jidaru Al-Kahfi ayat 82. Wa amal jidaru, adapun tembok itu wahai Musa, kata Nabi Khidir, sengaja tidak saya jatuhkan, bahkan saya ganjel, saya perbaiki. Saya nggak minta upah. Kenapa alasannya? Wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati. Punya 2 orang anak yatim yang tinggal di kota. Sekarang nggak tinggal di sini. Padahal bukan anak kandung. Itu kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, itu anak yang generasi ke-7 dari jalur ibu. Dan yang soleh di sini wakana Abdullah soleh bukan dari bapaknya, dari ibunya. Misalkan saya sama Ustaz Opipah. Ini dari Ustaz Opipah. Bapaknya Ustaz Opipah, kakeknya itu sampai ke atas. Nah, disimpanlah harta karunnya sampai generasi ke-7. Generasi 1 sudah dapat, 2 dapat, 3 dapat, 6 dapat, tinggal yang ke-7. Itu kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Dalil bahwa genetik bukan hanya berpusat ke bapak, ke emak juga harus soleh. Paham nggak dia sih? Itu kata Al-Habib Abdullah bin Alawi. Wa amma jidaru, adapun tembok itu, fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzuhuma. Punya 2 orang anak yatim yang tinggal di kota, wa kana tahtahu kanzuhuma. Di bawahnya ada harta karun peninggalan orang tua. Maksudnya bukan orang tua kan itu yang ke atasnya, itu juga, Masya Allah. Berarti berapa ratus tahun disimpan tuh. 7 tahun ke atas, nyampe ke 300 kurang lebih ya. Apalagi zaman dulu, dulu luar biasa. Wa kana tahtahu kanzuhuma wa kana abuhuma, dua-duanya bapak ibunya orang soleh. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala beliau menafsiri ayat ini, beliau berkata, lihatlah oleh kalian semua. Allah repot-repot menjaga hartanya anak yatim yang 2 dari harta bapaknya yang nomor 7 ke atas. Itu baru harta kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, belum lagi ketakwaannya. Makanya dijelaskan dari tadi apa ya? Sedikit banyaknya yang namanya nasab ngaruhnya efek, meskipun nggak bisa dibanggakan, nggak boleh dibanggakan, jangan tertipu dengan nasab kata Imam Hamid, nggak boleh. Cuman sedikit banyaknya terpercaya nggak dipercaya itu nasab tuh ngaruh, anak kiai, anak gus tuh bagus beda. Tapi maksudnya kita ini makanya belum telat, kita anak kita cetak jadi yang benar, nanti kesananya bagus semua berupa mumpung kita masih hidup, masih ada nyawa. Kalau meninggal siapa yang mendidik? Ya. Allah, ya iya Allah Subhanahu wa taala, tapi kan ada namanya ikhtiar, usaha. Kalau nggak dipondokin, suruh ngaji yang benar. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jangan diikutin kalau santri mah 1 aja belum punya. Ya udah pengen 4 aja. Kalau beliau, siapa juga rebutan sama beliau. Kalau hidup sekarang mungkin cewek-cewek pengen nikah sama beliau. Beliaunya mau kan nikah sama kamu? Iya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya istri 4, anaknya 49. Nah, Ustaz enggak, semuanya ada referensinya. Tenang. Baca kitabnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya istri 4.
anaknya 49. 27 laki-laki, 22-nya wanita. Yang paling terkenal laki-lakinya Syekh Abdul Wahab, Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Jabbar, dan Syekh Yahya, penerusnya. Nah, cicit-cicitnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sekarang, termasuk yang pernah main ke Cilongok, Abu Yuci, itu dari salah satu empat ini biasanya. Jadi yang tersebar di Indonesia, itu kalau nggak ada Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Yahya, dan Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Abdul Wahab, dan Syekh Yahya, empat ini yang sangat terkenal. Yang lainnya bukan nggak terkenal, cuman saya juga nggak tahu gitu. Jadi jangan so tahu. Jadi yang empat ini yang masyhur sekali. Empat orang ini yang sangat terkenal sekali. Jadi anaknya 49 beliau. 27 laki-laki, ceweknya. Ya beliau hebat tuh. Punya anak jadi semua. Benar. Sayang kalau setelah saya Abdul Qadir Al-Jailani punya anak satu biji, masya Allah. Emas genetiknya beliau tuh. Benar ya? Muhammad Zain Hasan punya anak satu loh, makanya di zaman Zain Hasan dan Ali bin Abi Thalib banyak banget. Dan Husain juga nggak satu. Nah makanya, tapi yang nggak sanggup jangan coba-coba deh, ya. Makanya ini sesuai dengan instruksi Rasulullah SAW. Tazam wajud dan wajud fa ini bukan tidak dikumulkan yaumul kiamah. Hadis Ahmad bin Hanbal. Nikahilah oleh kalian semua cewek-cewek yang punya dua sifat. Yang pertama penyayang. Jadi kalau nanti santri pengen kawin sama cewek, ceweknya sifatnya nggak penyayang, itu jangan dikawinin, cari dulu yang lain. Kan ada cirinya, alamat. Siratul mar'itun bi ansaratihi, Pak Arab mengatakan. Gerak-gerik seseorang mencerminkan isi hatinya. Saya bisa memahami karakter. Kalau orangnya itu bukan judus ya, tapi orangnya itu kayaknya nggak penyayang sama anak kecil yang tempeleng. Ya, ntar anak itu bakalan ditempeleng sama dia. Jadi cari istri yang penyayang. Suamiku mau apa? Suami mau kopi, mau apa? Itu. Tahu bagaimana dalam waktu nikahilah oleh kalian kalau ini sifat cewek yang penyayang. Kalau yang banyak anaknya. Berarti janda bukan. Maksudnya yang peranakannya bagus, yang subur. Tahu dari mana? Lihat orang tuanya, kakaknya, adiknya, biasa dari jauh, nggak jauh dari situ. Itu ciri-cirinya, lihat yang lebih dekat. Nikahilah oleh kamu semuanya cewek yang al-wadud, yang penyayang dan banyak. Kenapa? Fa ini bukan hidup di umur dia macam. Saya berharap saya diharapkan untuk waktu lain pada hari kiamat tentang kalian gimana? Kenapa ya semua itu dia umat saya banyak kan? Coba kalau umat Rasulullah satu umat gimana ya? Sistem Yahudi 2 anak begitu. Ya umat Islam banyak. Ya satu aja lah. Satu, masya Allah. Kenapa ya? Dia kaya atau miskin? Itu alasannya. Aku aja biar kaya atau miskin. Ya, yang banyak anak apa? Ini motivasi bagi kita semua untuk memperbanyak keturunan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas yang namanya sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Qutbul Aqtab, Qutbul Ghaus dan sebagainya, banyak gelar untuk beliau. Yang namanya orang hebat tidak mungkin kalau nggak punya guru, benar ya? Bahkan beliau berpesan kepada anak-anaknya, pesan beliau kepada Syekh Abdul Wahab dan yang lainnya, itarat al-falah ashab syaikhun aliman billahi ta'ala ilmi yu'allimuka wa yu'adibuka wa yu'arifuka tariq ilallah. Kalau kau pengen kebahagiaan, keberhasilan dunia akhirat, senangan wahai anakku, fashab syaikhun aliman bihukmillahi wa ilmi. Bergaulah kamu dengan yang berilmu menguasai hukum-hukum Allah. Al-Quran, hadis, seluk-beluknya, fikihnya, wa ilmi dan ilmu Allah yang lain. Yu'allimuka, ciri-cirinya guru tersebut bakalan mengajar. Wa yu'allimuka, bukan hanya ngajar, mendidik. Kalau ngajar kan ngajar ngaji, hanya isol maklumat, kasih materi. Kalau mendidik tuh segala-galanya, ucapannya, perbuatannya, dididik. Dikerasinnya gimana, didikannya berapa. Yu'allimuka, wa yu'addibuka, akan mengajarkan, akan mendidikmu. Wa yu'arifuka tariqul, akan memperkenalkan kamu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita jalan sendiri, kita pengen ke Jakarta, belum pernah ke Jakarta. Belum pernah ke Jakarta, nggak ada maps, nggak mau nanya, jalan aja, maka sesat ya. Kalau nyampe lama nggak nyampe nya? Tuh,
Diibaratkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang yang tidak punya guru seperti masuk ke dalam hutan yang di situ ada kalajengking dan ular. Itu diibaratkan beliau. Ada kalajengking dan ular dan hewan-hewan buas yang lainnya, kata beliau, nggak saya tambahkan. Artinya itu saya nggak berani nambahin, ngurangin atau nambahin ucapin sama seperti Rasulullah. Jadi apa adanya ucapan beliau. Seperti masuk ke dalam hutan yang di situ ada kalajengking, ada ular dan hewan buas yang lainnya. Kemudian kita nggak punya pembimbing, tiba-tiba masuk salah jalan, ada 2 jalur, kita masuk yang mana, kanan deh, kan sunnah kanan, kan nggak punya dapat macam itu, betul ya? Ada jurang masuk, aturan kiri, karena dia kanan kali bagus, karena apa tuh? Tidak punya pembimbing. Sama kalau kita ingin selamat dunia akhirat nggak punya guru, la ilaha illallah. Siapa yang ngajarin kita wudhu, ngajarin kita baca Quran, dasar-dasar ngajarin kita sholat, ngajarin kita zikiran wiridan, kan banyak wiridan. Yang mana yang paling cepat nyampe nya? Kan beda-beda. Itulah para jamaah yang dirahmati Allah. Maka gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada beberapa yang sangat berpengaruh kepada beliau. Salah satunya adalah Al-Imam Al-Qadi Abu Said Al-Mukharriri. Beliau adalah murid daripada terus sampai ke atasnya Al-Imam Abu Bakar Asy-Syibli, dari Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, dari Al-Imam As-Siri Saqati, dari Al-Imam Ma'ruful Karhi, dari Al-Imam Daud At-Ta'i, dari Al-Imam Al-Habib Al-Ajami, dari Al-Imam Hasan Al-Basri, dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah SAW. Nah itulah gurunya Syekh Abdul Qadir, sanad penyambung ke Rasul. Udah nasab penyambung, sanad ilmu nyambung ke Rasulullah SAW. Alhamdulillah. 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 Terus beliau itu bukan cuma belajar, guru futunya beliau. Guru futunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah Syekh Abu Sa'id Al-Mukharrimi yang memakai khirqah tasawuf. Apa khirqah? Lambang imamah, jubah, rida, ditalbis. Itu adalah Syekh Abu Sa'id Al-Mukharrimi. Sampai sanad disebutkan tadi. Belajar nahwu sorof, belajar nahwu sorof, balaghah, mantik, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa gurunya? Al-Imam Yahya bin Ali At-Tibrizi. Wih, keren. Oh, cuman begitu dong? Enggak. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani belajar tafsir, ulumul Quran, ayatul ahkam kayak kita, belajar fikih, usul fikih. Siapa guru fikihnya beliau? Dan siapa guru usul fikihnya? Dan siapa guru ilmu syariatnya? Guru ilmu syariatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah Al-Imam Ali bin Aqil Al-Hambali. Oh. Ahli hadis gak? Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ustadz Yahya aja sama para kiai yang lain bohong banget kalau nggak hafal hadis bareng beberapa hadis. Iya, jangan jauh-jauh bicara. Mana mungkin nggak bisa ilmu hadis. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani belajar ilmu hadis dan hadisnya sangat bagus sekali. Kepada siapa? Kepada Al-Imam Muhammad Al-Baqilani. Kita kenal dengan Al-Imam Al-Qadi Al-Baqilani. Abdul Ghalib Al-Baqilani. Terus di usia matangnya beliau disempurnain lagi sama apa? Sama seorang sahabat sekaligus guru beliau bernama Al-Imam Asy-Syaikh Hamad bin Muslim Ad-Dabbas. Tahu tirakati beliau disuruh sama gurunya, Abdul Qadir Al-Jailani, nyeker nggak boleh pakai sendal. Makan nggak boleh aneh-aneh, makannya cuma khornut. Atau khornut bahasa Indonesianya, bahasa Arab khornubun. Bahasa Indonesia khornut. Kacang-kacang kecil, bahasa kita kacang tanah. Itu makanannya, nggak pakai nasi, nggak pakai gandum. Kacang enggak, bukan kuaci, kacang tanah. Ntar lihat di internet, khornut. Kacang tanah jadi gitu. Di sini nggak ada, susah. Khornut. Sama wortel khos, selada yang suka ada pecel lele, kayak sawi. Itu makanannya itu siapa kok jalan-jalan. Selama berbulan-bulan tirakat kepada siapa? Syekh Hamad bin Muslim Ad-Dabbas. Namanya santri itu harus sebenarnya pas masih mondoknya harus ngosongin perut terus, puasa Daud, dan harusnya begitu. Beliau. Makanya jadi ilmunya nggak main-main. Kalau yang awalnya itu bagus, maka nanti kesananya bagus. Jadi penting sekali untuk mentirakatkan diri, melatih diri aja. Sejak masih mondoknya atau belajar. Syekh Abdul Qadir aja. Kalau pengen seperti beliau, mau begitu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz kira-kira punya murid nggak beliau? Bukan punya murid lagi. Sekali ngajar minimal kata para ulama di zaman beliau 400 orang hadir. Sekali ngajar beliau 400 orang. Masya Allah. Dan siapakah murid yang paling hebat? Siapa lagi kalau bukan anaknya? Syekh Abdul Wahab, Syekh Abdul Razak, Syekh Yahya, Syekh Abdul Jabbar. Ada lagi 2 yang paling hebat. Siapa?
yaitu yang kita kenal di dalam mazhab Hanbali, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, pengarang kitab Al-Mughni. Kalau di kita kan mazhab Syafi'i yang paling terkenal, yang paling nomor satu kan Al-Imam Nawawi, kedua Imam Rafi'i, ketiga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, keempat Imam Romli, Syazali Ansori, baru Imam Ibnu Hajar Asqalani, baru Imam Syarbini dan yang lainnya. Tapi kalau dalam mazhab Hanbali, Ahmad bin Hanbal, yang dinomor satukan, kalau beliau sudah ngomong, ulama yang lain dia bisa Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, pengarang kitab Mughni, empat mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, dirumusin sama beliau, dikasih judul Al-Mughni Ibnu Qudamah. Siapa ya? Muridnya daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tuh lihat tuh, muridnya aja mantep. Maka ingat, guru yang hebat akan melahirkan murid yang hebat. Zahir babatin. Itu kata siapa? Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Makanya kata Imam Haddad, kalau kita pengen tahu kehebatan guru kita, lihat dulu kondisi muridnya. Kalau muridnya itu sudah memiliki keanehan, hal dan sebagainya, maka guru kita ada sesuatu. Kalau nggak ada, maka nggak ada. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kesihan para santri, para jamaah, kalau gurunya nggak bisa gimana dekat dengan Allah, maka dia nggak jadi apa-apa atau jadi asal-asalan. Makanya seorang guru harus lebih serius lagi, dibuat dia sendiri ibadahnya demi memperjuangkan mengkirakati santri-santrinya dan anaknya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu nasihat beliau sebagai bapak kepada anak muridnya sekaligus anaknya yang sangat terkenal adalah, wahai anak-anakku, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, alaika bittaqwallah wala takhaf ahadan siwallah wala tarju ahadan siwallah wa qulil hawaij ilallah wala tatamit illa alaih wa tubhad jami'an minhu wala tasub bihadin siwallah. Itu yang paling masyhur. Alaika bittaqwallah. Kamu harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala takhaf ahadan siwallah. Jangan pernah merasa takut kepada seorang pun selain Allah. Wala tarju ahadan siwallah. Jangan pernah berharap kepada manusia makhluk yang berharap nanti pemberi harapan palsu. Wala tarju ahadan siwallah. Jangan pernah berharap kepada siapapun. Jangan. Wakil hawaij ilallah. Pasrahkanlah perkara hajatmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala ta'tamid ila alaih. Jangan pernah bersender harapan kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tubha jami'an minhu. Mintalah apa saja kepada Allah. Apa saja zahir batin dunia akhirat. Wa tubha jami'an minhu. Mintalah semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tasub bi ahadin siwallah. Jangan pernah percaya kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan tauhidnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya Syekh Yahya, anak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mewariskan ilmu syariat. Juga orang yang suka menyambut tamu. Juga Syekh Abdul Razak. Juga Syekh Abdul Jabbar. Syekh Abdul Jabbar lucu. Bapaknya mau meninggal beberapa hari, dia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani usia 90 tahun mau meninggal dunia. Itu pakai nanya, wahai bapakku, gimana rasanya? Gimana rasanya? Sakit gak? Gimana sakit gak? Seluruh badanku, wahai anakku, sakit. Namanya lagi mau meninggal, sakit. Sakit gak? Seluruh badanku sakit, tapi tidak dengan hatiku. Hatiku tetap nyaman bersama Allah Subhanahu. Ngibul kali. Wah, nanti masa seorang wali ngibul, masa bohong ngomong begitu, lebay. Mana mungkin seorang wali bohong? Apa adanya ngomongnya. Seluruh badanku sakit, hati kita nyaman bersama Allah Subhanahu. Kalau kita sakit, sakit gigi aja, benar ya? Bohong-bohong ini Allah. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani semua badan sakit, tapi hatinya tetap Allah. Nyaman. Itulah kehebatan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang namanya para ulama punya kitab gak? Biasa yang ngarang kitab. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya kitab, beberapa kitab yang terkenal seperti Tafsir Al-Jilani. Bukan Jilani, bukan Jalalain, beda lagi. Tafsir Al-Jilani, 30 jilid. Cuman kita jarang mengkajinya. Kita taunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bisa terbang, bisa ini. Kebanyakan dengar karomahnya. Kita lupa bahwa beliau itu sebenarnya sosok, Masya Allah, ulama yang hebat. Nggak main-main kan kecil di zaman beliau lagi. Zaman ulama-ulama dulu dekat dengan Rasulullah SAW. Cuma berjarak 400 tahun. Kalau kita kan 1440 lebih. Paham ya? Jadi ngarang tafsir Al-Jilani. Yang kedua, Al-Fathur Rabbani wal Faidul Rahmani, yang santri belajar sama kita. Belajar gak anak-anak? Apa nama kitabnya? Al-Fathur Rabbani wal Faidul Rahmani. Karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Belajar anak-anak sama kita. Mudah-mudahan hatam cepat ya. Yang ketiga, Al-Bunyah. Yang keempat, Sirrul Asrar. Yang kelima, Al-Hidayah. Yang keenam, Futuhul Ghaib. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Disebutin lama nanti waktunya.
Para jamaah saya kesepakatan Ustaz ya. Mudah-mudahan jam 10 kita makan deh. Ada jengkol Ustaz, ada ayam semur, Masya Allah, santri buat ada Ustaz. Ada kerupuk, ada apa lagi? Ada sayur, ada lele, khas ciri khas santri. Banyak lagi yang sini. Itu buatan santri, Bu. Ntar wajib harus makan ya. Kenapa santri repot-repot masaknya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mana tadi? Lanjut lagi. Jadi beliau punya kitab luar biasa sekali, kitab-kitab yang disebutkan beliau. Nah, tibalah kepada kita bahwa beliau sebenarnya bermazhab Hanbali, Ahmad bin Hanbal. Cuman kata guru-guru saya di Hadramaut, di Yaman, sebenarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu beliau pengennya mazhab Syafi'i. Pengen mazhab Syafi'i. Cuman lantaran di Baghdad sana, di Irak sana, itu yang pengikut mazhab Hanbali, Ahmad bin Hanbal itu sedikit sekali. Karena sedikit, kalau beliau itu nanti bermazhab Syafi'i, wah habislah mazhab Ahmad bin Hanbal. Pengikut beliau kan ribuan banyak. Nah, ketika beliau mazhabnya Hanbali, Ahmad bin Hanbal, semuanya ikut Hanbali. Ustaz memang boleh begitu, jangankan begitu. Kita ini sekarang mazhab Syafi'i, saya nih Syafi'i. Tapi pengen ke Mekah, pengen ngambil mazhab Hanafi biar sholat nggak batal kesimpulan. Ketika lagi tawaf, boleh nggak? Boleh, tapi kalau bisa jangan pindah mazhab Hanafi. Kenapa? Pakai mazhab Syafi'i cuma ikutin pendapat yang lemah. Apa? Yang disentuh tidak batal, yang menyentuhnya batal. Itu pendapat yang kedua. Kalau nyentuh itu batal, kalau disentuh tidak batal. Paham ya? Baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berani beliau sama pemerintah yang zalim. Di zaman beliau ada seorang hakim atau qadhi yang sangat zalim, suka menjarain ulama, suka memfitnah ulama, dilawan habis-habisan sama beliau. Siapa namanya? Al-Qadhi Ibnu Muhazim. Ibnu Muhazim. Ibnu Muhazim itu orang jahat di zaman beliau, dilawan habis-habisan, tapi nggak berani menjarain Syabul Qadir Al-Jilani. Itu Syabul Qadir Al-Jilani serem tahu orang asli. Badan kurus, mahikal badan. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mahikal badan. Badan kurus. Wasiu sodri, tapi dadanya lebar, kayak kobra. Dada bidang lebar, tapi kurus, cuma lebar, saya kayak lebar. Makul hajibain, alisnya nyambung. Alisnya asmarul laun, kulitnya nggak putih, tapi coklat, kayak kita deh formatnya. Nggak begitu tinggi, juga nggak begitu pendek. Suaranya gede. Kalau ngomong udah kayak pakai mic. Makanya punya suara gede mantap banget ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suaranya bass. Suara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu besar sekali. Orangnya kurus. Jenggotnya putih. Meninggal usia 90 tahun. Jadi foto yang bertebaran selama ini yang paling mendekati adalah versi tuanya, bukan versi jenggot hitamnya atau mudanya. Lukisan-lukisan pamflet dan sebagainya itu yang mendekati kebenaran melalui mimpinya orang-orang soleh sebagiannya yang pernah bermimpi betul-betul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu wajahnya mirip dengan wajah yang tuanya bukan yang mudanya. Lo dari mana kok sotoy soal zaman dulu sudah lukisan? Bisa jadi zaman dulu sudah lukisan. Kalaupun tidak, yang pernah bermimpi akhirnya bangun-bangun gambar. Nanti ada lagi orang kedua gambar. Akhirnya sepakat ini kayak begini nih. Jadi lewat nih para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah orang yang sangat rajin ngajar ngaji. Jadi beliau tidak pernah keluar rumahnya kecuali hari Jumat untuk sholat Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad atau Minggu itu 6 hari full ngajar ngaji santri-santrinya. Cuma 1 hari Jumat beliau diliburkan untuk sholat Jumat. Itu pun malamnya sholatnya ngajar ngaji. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat fokus untuk mendidik santri-santri dan masyarakatnya, luar biasa sekali. Itu baru fisiknya yang kita sebutkan. Sekarang akhlaknya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mau nanya sebelum kita ke akhlaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kira-kira Syekh Abdul Qadir Al-Jailani punya karomah enggak? Karomah itu kalau bahasa santri itu bisa terbang atau nebak kasyaf. Itu habis gini atau bisa melihat jarak jauh. Dari usia 14 tahun juga beliau sudah melihat Ka'bah. Orang lagi wukuf di Arafah. Bilang ke emaknya. Itu manakibnya terkenal Ka'bah. Bisa juga pernah bilang. 14 tahun. Parah. 14 tahun dia bisa melihat Ka'bah jarak jauh. Begini. 14 tahun kita ngapain? 14 tahun kita ngapain? 14 tahun beliau ngomong sama batu. Cuman bukan kayak yang lagi viral.
Entar aja itu mah pembahasan minggu depan deh, karomahnya ya, panjangan. Pokoknya intinya muridnya beliau bernama Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Al-Imam Al-Hafiz Az-Zahabi, beliau mengatakan laisa fi kibaril masyayikh man lahu ahwal wa raqamat aksar ya Syekh Abdul Qadir. Tidak kami temukan satu guru pun yang ahwalnya, keadaannya dan keramatnya lebih banyak daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kebanyakan kalau orang kan waliullah ngeluarin karomah dengan izin Allah seminggu sekali, sebulan 2 kali, bener gak? Jadi kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu harus setiap hari. Santri-santrinya menyaksikan keanehannya setiap hari. Sohibul karomah, bukan karomah, karomah banyak keramatnya. Saking pedenya seorang ahli hadis terkenal Al-Imam Al-Hafiz Az-Zahabi dan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau berkata, tidak kami temukan seorang guru pun yang keramatnya itu menyaingi sampai banyaknya Syekh Abdul Qadir. Nggak ada aja. Banyakkan beliau. Ini bukan kita nanya, emang apa yang ada ini. Saya mau nanya, kenapa beliau bisa seperti itu? Rajin baca Quran? Bukan. Emang beliau nggak rajin baca Quran? Rajin, cuman bukan itu sebabnya. Rajin tahajud? Bukan itu sebabnya. Puasa Daud, puasa Senin Kamis? Bukan itu sebabnya. Rajin ke masjid itikaf? Bukan itu sebabnya. Tapi apa sebabnya? Pilih. Cuma 3 doang sebabnya. Dalam kitab Kifayatul Atqiya, karangan Sayyid Bakri, Syekh Abu Bakar Syatto, ketika beliau menjelaskan kitabnya, nazomnya daripada Syekh Zainuddin bin Ali Al-Maribari, berjudul kitabnya adalah Hidayatul Azkiyah. Nah, Hidayatul Azkiyah itu nazom, itu karangan Syekh Zainuddin bin Ali Al-Maribari. Nah, itu beliau disyarahkan oleh siapa? Sayyid Bakri dalam kitabnya Kifayatul Atqiya. Di dalam kitab Kifayatul Atqiya, beliau berkata, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata seperti ini, ma wasaltu ilallahi ta'ala biqiyamil laili wa lasyamin nahar, walakin wasaltu ilallahi ta'ala bil karam wa tawadu wa salamati sadri. Aku tidak nyampe usul, tidak nyampe kepada keridhaan Allah, tidak menjadi kutubul aktor, tidak menjadi wali seperti ini dengan banyaknya sholat malam dan puasa sunnah di siang hari. Bukan itu sebabnya. Yang bilang siapa? Yang bilang siapa? Bukan itu sebab saya diangkat derajatnya oleh Allah. Akan tetapi walakin wasaltu ilallah. Akan tetapi saya nyampe kepada Allah dengan 3 sebab. Bil karom, dermawan. 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 Bu, saya mau nanya Pak. Dermawan gampang apa sulit? Enggak semua. Para kiai, para ustaz, para santri, ahli ke masjid, ahli sholat, belum tentu dia suka sedekah. Kalau dapat mau, kalau kemarin nggak mau. Dan nggak gila. Kadang-kadang yang paling parahnya orang kaya, yang orang sederhana, orang miskin, baik. Kita main ke rumah orang sederhana, dikasih kopi, dikasih kita ke orang kaya, tidur. Mending telat datang ke Jakarta tuh, bukan yang jelek, coba yang orang kaya, tidur yang dia kasih. Coba kasih orang sederhana. Main ke sini, masya Allah. Jangan dipikir pondok pesantren ini dibangun oleh orang kaya. Orang kayanya lebih dari 10 orang. Mas sekali dikasih 200 juta. Gitu. Tahu ya? Tapi tempat yang lainnya sederhana semua. Jarang orang kaya. Gak lebih dari 10-20 orang. Itu. Orang sederhana pondok pesantren dibangun masih di luar mau. Kenapa? Duitnya syubhat. Duitnya syubhat. Kalau duitnya boleh ngomong gimana? Boleh korupsi. Pondok ini amburadul, bener ya? Masya Allah, itu Allah maha sayang sama kita. Kenapa? Nggak boleh masuk di syubhat ke pondok ini, insya Allah. Insya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi saya nyampe pada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala bil karom, karena dermawan. Banyak. Coba ibu, bu, pak, coba deh sekali aja, sekali dulu kasih orang. Siapa nih? Nanti kasih kucing makanan, nanti kasih ikan, nanti kasih burung. Nanti kasih air ke orang susah, ada orang yang butuh air. Teman kita traktir bakso, mie ayam, kopi, yang ringan-ringan aja, yang kita punya dikit aja. Kalau nggak jadi wali cepet. Ali Habsyi kemarin saya bacakan manakibnya nih. Al-Habib Ali Habsyi beliau dermawan. Jangan kayak gitu. Rasulullah, jangan ditanya lagi Rasulullah. Makanya orang yang dermawan, yang suka memberikan ilmu, tenaga, ataupun uang, materi, makanan, dan sebagainya, cepat naik derajatnya mengalahkan zikir, baca Quran, dan sebagainya. Benar, serius. Ibadah sosial lebih cepat menaikkan derajat daripada ibadah yang bersifat makruh.
langsung kita ke Allah. Bener, coba aja. Tapi yang wajib jangan ditinggalin. Ini yang sunnahnya. Baik, bil karom. Watawadu, rendah hati. Rendah, jangan sombong. Tuh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa seperti ini karena kerendahan hatinya. Saya ceramah kemarin-kemarin. Iya Ustadz, saya juga rendah hati. Bukan. Kalau kita mah bukan rendah hati, tapi emang nggak ada yang patut untuk disombongin. Kaya banget nggak begitu kaya, ganteng juga enggak, berilmu juga enggak, pejabat juga bukan, dan sebagainya. Apa yang mau disombongin? Jadi wajar rendah hati. Yang hebat itu orang kaya merendah. Pak Kiai, Ustadz Yahya, Masya Allah tawadhu'nya. Naik kereta. Nggak malu sama saya. Ketemu Ustadz berapa kali gitu. Pimpinan pesantren dari Solihin Al-Maki. Mau naik kereta. Pesantren yang lain, pakai aja mobil. Motornya nggak boleh lecet, harus yang pagir, padahal kredit. Kalau enggak kontan tapi minta sama jamaah. Atau enggak santri ini disuruh bayar 500.000 atau 900 biar lebihnya. Saya bilang hitung-hitungan Bu, Pak. Saya kemarin hitung-hitungan sama santri, kalau anak-anak bayaran 700.000 sebulan, Ustadz 3 bulan kebeli mobil. Bener nggak? Kita coret-coret kan di papan tulis, kaca coret-coret kali santri sekian, bener nggak? 3 bulan kebeli mobil atau umroh setiap bulan ya, setiap 3 bulan, setiap tahun ganti mobil. Itu kan teman-teman, Masya Allah tuh. Jarang orang zaman sekarang yang ikhlas menyebarkan ilmunya. Lillahi ta'ala. Kebanyakan ngomong. Tapi alhamdulillah kita masih punya guru-guru kita yang Sofi, Yahya dan sebagainya. Yang pagi, siang, sore, malam masih mengajarkan ilmunya tanpa meminta upah sedikit pun dan sebagainya. Itu adalah luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Tawadu, berilmu tapi tawadu, Masya Allah masih pakai kaos, sopan santun, cium tangan sama yang lebih tua. Dan kayak gitu mantap. Sekarang lapor ini ilmu cetek, asal ketemu sama yang tua udah tangannya cium tangan. Berilmu emang berilmu mesti cepat ilmu cetek. Mana berapa hadis yang selalu ragu, tapi yang benar-benar sosok berilmu tinggi. Tapi kalau berdoa kepada Allah manjur, itulah warisan Rasulullah. Benar. Rasulullah bersabda, "Man tawadhu 'alillahi rafa'ahullah." Siapa orang yang tawadhu karena Allah, Allah angkat derajatnya. Dalam kitab Hilyatul Auliya, Al-Imam Abu Nu'aim. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, wasalamati sodri. Aku bisa seperti ini karena bersih hatinya. Masya Allah. Karena bersih hatinya. Gak sombong, gak iri hati, gak suzon, gak dendam. Bisa gak? Susah ya? Dermawan atau baik? Suka kasih? Tawadu, hati yang bersih. Gak punya dendam kepada seorang pun. Pemaaf. Jauhin suzon dan sebagainya. Gampang susah. Kita juga sedang berusaha. Jangan kerja bakti ini. Sama santri sama kita. Sama apa sedang berusaha. Semakin bersih, memaafkan kesalahan orang lain dan tidak menyimpan itu. Tapi kalau tiga-tiganya punya, udah dermawan, udah tawadu, hatinya bersih. Kalau nggak kasyaf berkodir aja itu. Paham semua para jamaah? Itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah sudah setengah 10 kurang 1, masih ada waktu setengah jam. Pak Ustadz Yahya atau kurang dari segitu biar kita cepat makan ya. Insya Allah kami berkah para jamaah ya. Ta'amus sahih dawa, Rasulullah bersabda makanan orang yang memberi dengan hati yang ikhlas dermawan itu adalah obat. Obat apa? Obat hati dan fisik. Jadi orang yang sering makan makanan tahlilan, makanan-makanan 4 bulanan, makan-makanan yang dibacakan doa, makan-makanan seperti ini, itu badannya sehat biasanya. Yang kedua biasanya hatinya jadi bersih. Benar, itu begitu. Apalagi anak kita yang makan, nanti anak kita jadi bersih hatinya. Jadi obat di sini obat hati dan obat fisik. Begitu. Itu kata Rasulullah SAW. Wa likulli wahidihim tariqun yahtaruhu fayakunu min zalika wasilan. Syekh Zainuddin Al-Malbari beliau pernah berkata di dalam kitabnya Hidayatul Azkiyah, setiap guru punya cara tersendiri yang dia pilih untuk menyampaikan dia kepada Allah atau wasilatul usul. Setiap guru punya cara yang tersendiri untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk naikin derajat.
Contohnya apa? Di dalam kitab tersebut beliau mencontohkan dengan yang pertama, kajurusi bainal anami murabbiyan. Ada guru yang torikohnya unik. Nomor satu, guru tersebut suka ngajar ngaji, mendidik manusia. Jurusihi bainal anam, duduknya di hadapan orang-orang, murabbiyan, suka ngajar, murabi, pendidik. Cuman ibadahnya biasa, sholat sunnahnya biasa, baca Qurannya juga jarang. Cuman rajin aja itu, seorang ngajar ngaji, dia ngajar ngaji, akhirnya diangkat derajatnya. Torikohnya apa? Toriko ngajar, toriko ngajar. Nomor kedua, ada orang yang menaikkan derajatnya, mencapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala bukan dengan cara ngajar ngaji, tapi ibadah kayak zikir, baca Quran, sholat sunnah. Beliau mengatakan, wa kakathratil awradi kasomis. Cara yang kedua, ada orang yang memperbanyak wirid. Itu bukan zikir begini. Wirid itu amalan sunnah. Seperti apa? Seperti puasa sunnah, seperti sholat sunnah. Kalau ngajar ngaji nggak bisa atau malas. Ngajar ngaji nggak bisa. Cuma rajin. Puasa sunnahnya rajin, sholat sunnahnya rajin. Akhirnya diangkat derajatnya Allah lewat cara kedua. Apa itu? Ibadah sunnah. Seperti sholat sunnah, puasa sunnah. Itu nomor kedua. Nomor satu, suka ngajar ngaji. Kajurusi bainal anam murabbiyan. Suka duduk di hadapan manusia mengajar, murabi, pendidik. Yang kedua, ibadah-ibadah yang disebutkan tadi, sholat sunnah, puasa. Yang ketiga, ada lagi yang unik, ngajar ngaji nggak bisa atau jarang. Santri juga disuruh sholat sunnah juga males, puasa sunnah juga apa lagi, tapi rajin apa ya? Khidmah. Yang nomor ketiga, wakahidmatin linnas. Wih, senang santri. Apa ya? Suka berkhidmah untuk banyak manusia, bikin ngecor, bikin batu kali, guru santri sama kita, bikin masakan, ngelayani umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Derajatnya cepet naik, ngajar ngaji, nggak punya ilmu, apa yang mau diajari? Ibadah sunnah juga males. Yang ketiga, apa? Khidmah untuk umat Islam. Ngawas, ngecor, gendak, ngamprok, ngamprok, plester, ngaci, ngena, keramik, santri-santri di sini, masya Allah. Jangan ngeremehin kekuatan khidmah. Banyak orang menjadi wali Allah karena thariqah khidmah. Jangan anak kita dilihat oleh kita, anak gue dijadikan budak di pesantren. Asal ibu-ibu dan bapak tahu, saya tuh dijalankan oleh guru-guru saya dari SMP dulu, bahkan di SMA, bahkan di Yaman, thariqahnya khidmah, bukan thariqah ngaji. Saya ngepel rumah kiai, ngepel masjid, suruh mijitin, bikin kopi selama 3 tahun di pesantren Al Basri. Orang-orang pada nggak mau saya mau bikin kopi, bikin teh, ya, bawa gorengan, buka gerbangnya, bersihin rumahnya, barokah dunia, beneran. Tapi orang tua bilang, ngapain sih, bukannya belajar? Ibu nggak tahu belajarnya apa, malam-malam ya sambil belajar. Lu belajar ini, hikmah iya, keren nggak tuh? Udah belajar hikmah, hikmahnya ada yang belajar enggak, hikmah juga enggak. Dan yang terakhir, dan terakhir, ada yang bukan apa yang nomor tadi pertama. Ada yang tidak ngajar ngaji. Yang kedua, wiridnya, sholat sunnahnya, puasanya jarang. Yang ketiga, hikmahnya jarang. Tapi yang keempat, rajin nyari duit. Hah? Rajin nyari duit bisa naikin derajat jadi wali? Bisa. Dalam kitab tersebut Hidayatul Azkiyah karangan Syekh Zain Al-Madibari, rajin nyari duit seperti nyari kayu bakar dijual, itu bisa ngajadikan dia jadi wali. Wahamlil hatab, orang yang suka bawa kayu, contohnya doang nih, Grab, Gojek, dan contoh doang. Ngapain? Litasodduki, untuk disedekahkan. Litasodduki, untuk disedekahkan. Bimuhassal, muhassal itu hasil. Bimuhassalin, dengan hasilnya. Disedekahkan dengan hasilnya. Dijual, hasil disedekahin. Mutamawilan, yang berbentuk harta. Masya Allah. Kayu bakar dijual, duitnya disedekahkan. Sama dengan orang Grab, Gojek, jualan, bisnismen, peternak, dan sebagainya. Mulai dapat duit, sebagiannya bikin rumah, sebagian simple, sebagiannya apa? Bikin pesantren. Yang model bapak Haji Adil, Masya Allah, dan keluarganya. Masuk nomor keempat. Cari duit, dapat banyak, pas. Tapi sungguh beruntung orang yang empat-empatnya punya. Dia kiai, suka ngajar ngaji. Dia juga yang kedua, suka ibadah sunnah. Sholatnya kita kalah sama dia, sholat sunnahnya. Wah, asalnya kalah, baca Quran kalah, zikirannya kalah banyaknya.
Dan yang ketiga, dia juga suka khidmah untuk umat Islam. Dan yang keempat, suka sodako. Kalah gitu. Empat-empatnya kan? Kalah. Yang mudah-mudahan jalan yang mana saja, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa? Masih banyak. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billah. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القران الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون الايه. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، إما روضة من رياض الجنة وإما غفران من خطايا النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya muliakan, saya hormati pimpinan pondok Al-Bajali Al-Mulia Idris. Kita akan sama-sama menghadap support, sehat walafiat, tinggal Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan pembangunannya, dan santriwan dan santriwatinya menjadi santriwati yang saleh. Amin ya rabbal. Juga yang saya muliakan para habaib, para kiai, para ulama yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, melainkan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Kita doakan para guru kita, para kiai kita, para habaib kita yang ada di tempat ini, yang ada di kampung ini, mudah-mudahan beliau semua dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala, angkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ditenangkan dakwahnya. Amin ya rabbal. Juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang semua insya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini saya bahagia bisa datang ke tempat ini. Ini luar biasa, ini bisa amal juga dari Mulia Idris. Mudah-mudahan apa yang sedikit yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita, menjadi bekal untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita duduk untuk mengenal hal daripada bos-bos sebenarnya sama kafir anjing. Ini awalnya awal yang ke-6, ya, 6 berapa? Saya dapat 82 kami di sini baru sekali. Ya. Baru sekali awalnya, mudah-mudahan ini mendapatkan kita keberkahan dari beliau, dan mudah-mudahan kita diakui, walaupun kita mungkin satu kali kita diakui sebagai muridnya. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Haul itu maknanya ada 3. Yang pertama, haul itu ada di kalimat la haula wala quwwata. Haul itu artinya daya dan upaya. Ya, dan juga haul itu ada disebut sekitar. Alladzi barakna haulahu, yang mana diberikan keberkahan di sekitarnya. Haul yang ketiga maknanya satu haul. Pada haul ini haul fulan, kedua berarti ya kedua daripada kematian. 2 tahun kematiannya yang sudah meninggal. Ini makanya kita perlu berbatin. Kenapa sebabnya? Karena kita menghauli asal-usul ilmu. Luar biasa kalau kita sudah mendengarkan ya begitu dahsyat beliau mujahadannya,
Makanya santri kalau pengen kayak beliau harus banyak ya ya kita mah ya mau kayak jadi santri ya begadang dulu ya, ya terkadang kita mau di belakang kita makan di sini dulu kesel ya kan dalam hati kita yang menggerutu tentang bagaimana kita mau mengikuti saya berbeda aja mau jalan yang makanya di pesantren yang di pondok fasilitas ada semuanya makan ya berapa kali bersama 3 kali udah disiapin ya kan kemudian kamar mandinya kalau di pesantren kamar mandi itu kadang sedikit di sini banyak nggak sedikit ya orang banyak keluar sekolah kemarin gue saya pengen mancing di sini dulu ya sampai dulu mancing aja belum makan akan mengambil kelapa mengambil ikan lebaran soalnya dulu kita makin bersih ya yang bersih apa kita makan kelapanya dulu karena makan kayaknya dulu jangan ada izin dulu insya Allah kalau memang begitu insya Allah izin sama Allah itu yang masya Allah insya Allah ya. Tadi diceritakan ya kalau dia tadi sahabat dan dia nabi mengangkat itu butuh ya butuh beliau rajaknya para wali sahabat dari itu kenapa bisa begitu tadi ketiga kata yang pertama adalah kalau kalau orang yang karena menjalankan itu orang yang berehan ya orang yang berehan orang yang dermawan hidupnya besar. Ya makanya dalam hadis Nabi Muhammad al-Takhir adalah bukan kiai. Orang takhir dibenci orang itu kiai. Orang alim orang alim dibenci orang. Wasafi orang yang dermawan yang karam habibullah dicinta Allah itu. Walaupun jahil, walaupun dia orang dicinta Allah Subhanahu. Ini masjid yang indah ini, masjid asal gugur luar biasa. Ngundang para yang Allah Subhanahu. Ini luar biasa masjid yang indah, tidak mungkin. Ya masjid ini ada kalau nanti orang yang berdoa yang menimpakan hartanya di jalan Tuhan ini pahalanya mengalir itu bagus. Ya. Makanya kita nih awal mengenal kematiannya, agar insya Allah dari jalan kita juga bakal mati. Ya muda tua mati nggak? Santri mati nggak? Iya. Buya ada dulu. Semuanya presiden mati nggak? Wah, semuanya bakal mati. Ya. Terkadang ada orang sakit, dikiranya sakit mati yang mati. Itu maknya udah tua, banyak udah pernah 2 tahun, anaknya masih 15 tahun, mati duluan saja. Makanya kematian itu kata Nabi Muhammad, kalau itu berdekat. Kematian itu datangnya mendadak. Jadi jangan sampai kita nikmat dalam maksiat yang kita ingat tapi kematian itu mendadak. Bisa kita ya makanya ada satu ulama, dia lagi di kamar mandi, dia punya harta, mau disedekahin hartanya ingatnya masih di kamar mandi. Itu kalau di kamar mandi adanya memang orang ya itu kan bahkan kalau dari saya ini jawabannya saya itu jadi kekasih. Dua kali mandi ya itu akhir. Itu dia di kamar mandi banyak orang. Dia di kamar teriak-teriak lagi. Anakku cahaya kemari. Kenapa? Sedekahkan itu yang ada di mana yang dipakai miskin. Tiba-tiba sedekahnya dengan kalau kita kan di kamar mandi lagi darah di lantai. Bikin motor semua. Main bersapan di kamar mandi itu Allah. Padahal itu tempatnya siapa? Tempatnya jin, tempatnya setan itu harus jin setan.
kamar mandi 24 jam. Sekarang itu sampai dengan saya ini. Semua bicara kadang-kadang ngomong di kamar mandi. Itu Masya Allah. Itu benar-benar ya kalau jangan minta Allah sampai dia teriak-teriak udah keluar disedekahin sama anaknya saya. Kalau anak kita sedekahin tuh duit, entar dulu buat dia dulu. Itu kan ada saya anaknya, makanya nasihat itu kan begitu. Nasihatnya itu takut. Ya, kalau kita nasihati ini kebanyakan jadi kiai gampang begitu. Kalau nasihatnya yang tukang, ya sudah mengukur handle, ya di berapa, ya sudah salam menyampaikan maka kita menyampaikan. Nimbang, saya mau dari atasnya aja, cepat, cepat. Ya kalau dari atasnya nggak ada, gampang, lama. Makanya kalau diturunan dia, emang turunannya orang-orang bisa. Jadi orang bisa itu mudah. Makanya kita harus belajar sama mereka supaya kita menjadi badan mereka dan kita bersama mereka. Tidak ada tiba-tiba keluar dari kamar mandi kata anaknya, Pak, ngapain sih yang di kamar mandi? Kata adanya dia bilang, saya punya simpanan harta, saya mau sedekah. Kalau saya ngomong di kamar mandi, saya takutnya saya pas keluar dari kamar mandi, mereka mati saya dari sedekah. Begitu. Kalau kita mau sedekah, kita dulu, tansor, ya, akhirnya ada jadi. Ya, apalagi udah pulang ke rumah, ya, dan ngobrol sama istri, gimana? Ini kita jual sawah, jual rumah, harganya kita sebagai kalau jadi kita dulu. Ini gimana perhitungan nanti kita lihat apa buat ke depan. Buat nanti kita masih depan anak kita anak beda, masih anak masih berapa itu dipikirkan syaitan. Makanya nanti ya kita bisa melawan sering misalkan tapi satu setan kita nggak bisa dengan ilmu manusia. Tapi istri di sini sama mungkin kalau kalian istri di sini sedekah apa? Udah langsung. Kalau bisa ini dua di rumah, ngambek di rumah bukan sedekah. Mungkin sama ada kalau kita ya dijual apa seperti yang paling mulia Siti Khadijah. Siti Khadijah yang membuat itu nih ibu-ibu belum janda. Makanya kemarin ini itu supaya itu Siti Khadijah paling dikit anak Nabi Muhammad ya punya perawan 9. Paling dicinta anak Nabi yang ada di hatinya Nabi Muhammad Siti Khadijah. Kenapa Siti Khadijah? Siti Khadijah itu orang yang peka. Tahu nggak peka? Peka apa sih artinya? Gercep tahu suaminya di mana. Pernah satu lagi Nabi Muhammad di belakangnya 2 juta. Ketika ada lagi juga langsung turun Al-Qur'an. Beberapa kali dulu baru turun surat Al-Qur'an. Surat Al-Qur'an itu setelah beberapa. Nah tiba-tiba Nabi Muhammad berkata, Nabi Muhammad mengatakan jamiluni. Makanya ada turun surat Al-Qur'an dia ini maksudnya. Jamiluni semuli aku. Khadijah, ya. Ada Siti Khadijah, aku selamatin sendiri aja. Enggak. Selamatin sawangan aja. Kagak sejarah dikit deh. Selamatin dewek aja. Ada. Apa Siti Khadijah? Langsung menerima hadis yang Siti Khadijah. Indah nggak tuh Siti Khadijah? Ini nikah sama janda. Itulah Siti Khadijah luar biasa. Ya, gercep Siti Khadijah. Akhirnya Siti Khadijah langsung Nabi Muhammad. Tapi Siti Aisyah beda. Perbedaannya. Siti Aisyah, ketika Rasulullah SAW pulang dakwah, pulang perjuangan, Nabi Muhammad datang ke rumah. Yang Aisyah, ya, saya ini pusing katanya. Harusnya kalau Siti Khadijah langsung gercep, diapain? Disprintin, diapain? Ini mana kata Siti Aisyah akan berbeda dia sama ya Rasulullah posisi ini sedangkan ini lagi capek sama aku dibaca
sana. Masak dan lain-lain. Siti Khadijah nggak begitu. Saking sayangnya kepada Nabi dan Nabi bisa paham. Siti Khadijah itu makanya ketika Rasulullah Abu Bakar bilang Siti Ali bilang Siti Fatimah Nabi Muhammad meninggalnya di mana? Di mana? Maka ini bahannya sehingga di sebelum kan dijaga tuh di pagar ya sudah kerja. Ini di sini sebelum ada di sini pagar Al-Hasan ini juga guru kita. Ayahnya daripada Abi Sayyid Muhammad di sana. Saya ada sedang saya itu orang yang luar biasa besar. Itu sudah kerja magalnya di mana? Itu sudah kerja Nabi Muhammad pulang yang lain pulang ke rumahnya Nabi Muhammad bikin keadaan di dekat Ka'bah tidur saking sayangnya sama Siti. Memang ibu kalau suami masuk anaknya saya di rumah nah kami di rumah ada keluarin dompetnya keluarin duitnya jangan dompetnya keluarin duitnya keluar habisin Pak besok gimana besok ada gimana tenang besok kan ada besok ada yakin nama Allah pasti diganti oleh banyak sesuatu layan khusus harus sedekah tidak akan berguna harta yang tidak sedekah karena Nabi Muhammad di rumah bayi yang jelek itu kan bakal bertambah yakin kepada Allah Subhanahu jadi kita bakal mati ya terakhir karena awal juga ini ya, terakhir 3 perkara ya yang akan kita hormati. Ini hadis dituliskan juga di dalam ya salah dari segi belajar sifatun saja. Itu kita belajar ada hadis Nabi Muhammad ya ijama Nabi Muhammad. Di dalam hadis ini ijama al insan in gua ciptaan lalu dengan sahari. Ya, apabila manusia meninggal, manusia meninggal, apakah putus amalnya dalam tubuh kita. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Ini yang kayak begini. Bukan mau masuk surga. Ya dia silakan masuk surga karena mati. Guru di kubur ya silakan. Sudah begini ada yang bangun masjid itu simpul. Itu dipanggil dulu. Yang dari malam itu dipanggil dulu. Itu yang bangun masjid ini saya akan bangun masjid simpulan tadi 10 yang orang kaya boleh tentunya itu saya masih seperti ya 10 yang lainnya biasa ada semuanya mereka bakal masuk surga punya sudah karena bisa aja bisa sholat berjamaah wasilah wasilahnya makanya nggak rugi kayak karena menuju hatta tuh itu nggak rugi harta yang mereka sebar yang kita makan ya KFC umumnya Israel Indonesia yang McDonald yang gitu dimakan sama kita jadi apa kedua jadi kita jadi bapak tapi kalau disedekahkan tidak akan kita turun akan kita ambil ketika kita sudah meninggal pertama seperti banyak semangat seperti ini Ustaz sengaja diberikan ini ada sesuatu sudah sampai harus kita paham soalnya kan ada yang kedua kalau ilmu yang kita tahu ilmu yang baru yang nanti dari amal ilmu santri untuk Allah jangan maksudnya bela surah mau kerja santri ya kan ini udah punya tahu untuk utamakan sholat tahajud utamakan puasa Senin Kamis kalau bisa amalkan walaupun sekali dulu kita mau bahas tentang apa namanya kebaikan dia mau bahas dia belum pernah ngelakuin kata dia tentang ini kita bahas besok aja ini besok saya bahas nah kalau ya saya nggak ada masalah nanti aja dia belum ngelakuin dia lakukan dulu kerja makanya si Abdul Qadir Jailani ngomong apa aja manusia pada nangis sebaik apa artinya ini cara bacanya itu masalah itu salah enak di mana apa yang sudah masing-masing itu dia
Jauh, saya berbeda dia ini kalau ngomong kan karena nangis. Kalau sekarang nangisnya di akhirnya ini, biar ada kamera. Ya kan, disedihin sama kita. Hanya asal ada nggak ada kamera bisa aja. Dan kalau emang ulama yang soleh, yang dia dari hati susah. Bukan dari akal, dari ada. Susah dari dalam, dari hati yang sofi, yang bersih. Ya, mereka keluar kata-katanya yang tidak, kata-kata yang tidak diterima oleh umat Nabi dan Nabi besar Muhammad. Maka kalau nasihat datangnya dari hati, itu benar-benar dari hati juga. Kalau dari mulut doang, saya bisa ngomongnya, nanti pulang. Itu didengarnya juga, datang sini masuk ke kanan, keluar kuping kiri. Baru aja keluar di situ, udah keluar, udah hilang. Kenapa sebabnya? Karena hati kita kayak gini. Tapi mudah-mudahan dengan kita hidup di tempat yang mulia, ya, memuji Syaikhul tadi, menjalani nama-nama yang kita sebutin tadi, mudah-mudahan ini menjadi hati kita bersih. Amin. Jadi yang terakhir adalah ilmu yang bermanfaat. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Makanya Al-Imam Al-Jarmuji, Syaikhul Ta'alim, dia mengatakan kun aliman, atau muta'aliman, atau mustami'an, atau muhibban, wala takun khamisan. Jadilah kamu orang yang alim, nggak jadi ulama, diamalin ilmunya, fa'aliman bi'ilmihi, lam ya'malan mu'adzabin min qabli ubbatil wasf. Ya, orang yang alim yang mengamalin ilmunya juga akan siksa sebelum orang yang kita atur. Orang yang amalin ilmunya hati-hati kata, memang alim itu besar dalam saya menuju. Ya, terus hati-hati juga. Ya, waktu memang bidaya ilmi, ya amalnya bagus. Setiap orang dia ini beramal, dia tanpa dengan ilmu, amalnya namanya ditolak. Lalu baru tidak diterima. Sebab amalannya tanpa dengan ilmu. Makanya kata Imam Al-Jarmuji, tolak ilmu. Jadilah kamu orang alim. Nggak bisa kalau udah udah lewat masa belajar Indonesia, urusannya dunia. Kau nak aliman, Allah aliman, nggak bisa juga jadi satu. Anaknya ada Allah besar. Nanti dia akan berkata itu. Nanti dia kerja di mana? Di KPA begitu. Rokok bodoh kan kayak gitu. Santri itu rezekinya dia yang santri itu berdua rezeki. Udah dijamin, ya santri rezekinya udah dijamin. Saya santri kalau santri itu 10 santri ke sini makan, insya Allah makannya gitu. Nah, jadi udah makan lagi itu udah jadi ada santri. Yang ngasih alhamdulillah, yang ngasih astagfirullah. Itu santri udah dijamin, santri udah. Makanya Abu Yusuf Muhammad bin Ali yang mungkin belum saya sampai sekarang. Abu Yusuf Muhammad itu santri balas gratis. Gratis, saya belum bisa mas bayar. Ya bayar setengah, nggak bayar setengah. Bayarnya kayak begini Pak. Sekali setengah itu saya udah bisa beli mobil. Bulan bisa beli mobil. Tapi kalau Abu Yusuf Muhammad, ya beliau Al-Hasani itu semuanya balas, nggak ada yang bayar. Nggak usah kirim, ongkos bulan balik ditanggung sama dia. Kita semuanya diberikan, beliau punya makanan besar, dia punya perusahaan besar, ya semuanya ditanggung 10 tahun, 10 tahun, nggak boleh 4 tahun, 3 tahun, di sana harus 10 tahun. Sebelum bulan kalau dibimbing dulu orang lagi tidak bisa. Ada orang yang zaman beliau Syekh Muhammad ini beliau Al-Hasani juga, nyambung ke Sahabat Qadir ya. Itu beliau luar biasa. Beliau punya sofa, ya kursi warna hijau. Itu kesenangan beliau, narang kita di situ semua. Terus santri kalau masuk ke Syekh Muhammad disuruh tidur, nggak suruh ngaji, tidur di situ. Setelah tidur 2 hari, dia tanya, udah mimpi apa Rasulullah belum? Udah mimpi apa Rasulullah belum? Udah, disiapin mobil tiket, ya pulang. Lah ya kenapa ini suku saya dipulangi? Yang jadi Rasulullah kemudian kita bermimpi apa? Dipulangin langsung kemudian. Ya dipulangin sama Abu Yusuf Muhammad, nah Malik. Itu makanya seorang sekali karena hatinya zamannya Abu Yusuf Muhammad kalau malam sedikit lebih kurang. Ya. Zaman Abu Yusuf Muhammad tuh yang hadir dikasih 500 perak. Malam minggu pengajarnya kasih 500 perak. 500 perak sekarang kalau 4 ini berapa?
Nah, 2 juta. Dibagi ente 2 juta. Kira-kira mau nggak? Sekarang mau dulu. Ya. Itu hasil dibagi itu 2 juta. Dan lawannya aku bisa paham. Amin. Ramai ngaji di sini. Jangan pengumuman jangan berjalin subuh besok pengajian kita terusin ya. Kisahnya saya dari Jailani yang hadir dapat 100.000. Ramai ngaji di kita. Itu ngaji terlalu. Ngaji terus kepada Allah ikhlas. Alhamdulillah ya. Kata Muhammad Al-Habsyi, alhamdulillah ya. Kalau karena manusia tadi bilang di PH. Oh, harapan manusia itu karena harapan manusia. Kita memang manusia minta-minta, minta tapi kalau bisa kita harus salah, ikhtiar. Kita diberitakan ini, tapi semuanya hakikatnya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, kalau kita udah dekat sama Khalik yang menciptakan kita, ini hambanya Allah gerakin. Hamba turun ke sana. Itu yang ada jamaah, yang terkenal tuh, ya daerah baru tuh banyak pada pesantren. Dikasih hambanya dikasih gerak Allah minta harta 200 juta, 100 juta. Kan dia mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu. Kalau minta kepada manusia, ente bakal putus asa. Minta sama manusia, ente bakal kecewa. Ibu sama suami bakal kecewa. Suami ngandelin istrinya bakal kecewa. Andalkan Allah. Semuanya kita tahu. Ente ngaji bukan karena kita Allah. Bukan karena buruk ya. Laulal maliki ma'aratu kita ya. Laulal maliki kata saya lagi ma'aratu di guru yang memberikan kerjaan kepada Tuhan. Akhirnya dimulia. Dari hadis Pak Harun terus nyambung mata rantai sampai kepada kita dan bisa Muhammad. Jelas gurunya. Jangan ente bawa kali itu rahmatan. Berapa yang kayak begitu. Sehingga ini saya cari guru yang makanya jadi pun aliman al-musta'an. Kalau nggak jadi orang alim, nggak jadi pelajar, jadi orang-orang yang beribu. Jadi pandangannya orang-orang salah. Nggak bisa juga nggak jadi mustami al-muhibban. Jadi pecinta. Ya gimana jadi pecinta? Oh perjuangannya. Oh cinta sama Ustaz itu, cinta sama Buya itu, cinta sama Habib itu sebab di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun memperbaiki orang-orang yang belum terkolah atau bisa. Jangan jadi yang kelima. Jadi alim kagak, jadi santri kagak, jadi pendengar setiap ulama ada Ustaz Kiai kagak, ya. Jadi pecinta agak ngomongin kerjaannya itu tahlik, maka dia akan celaka. Nah, kita terus ya. Duduk di tempat kayak begini, kita terus istiqomah. Selalu beristiqomah, tuh yang mau bersikap hati kita. Kalau kita nggak duduk di majelis, sok tahu zaman sekarang. Sok tahu, oh ini begini secara logika, pala lu udah lihat. Ilmu referensinya ada dari mana turunnya? Ya, ada uang bila dalil, batil. Ngomong tanpa dalil bisa diterima. Harus kita ini kitabnya dari ini sampai ke baginda Nabi Muhammad. Kita harus terus rumahnya majelis kayak begini duduk di tempat ini. Kenapa sebabnya? Karena rahmat Allah turun, kasih sayang Allah turun, dan kita mudah-mudahan pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Ya kita Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian terakhir lagi ketahuilah innal qabra awwal manzilin min manzil akhirah. Sesungguhnya kuburan tempat pertama sebelum akhirat. Imma rawdatul jannah wa imma. Bisa jadi kuburan kita aman surga, bisa jadi kuburan kita percikan api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pengen selamat, dekat dengan Allah. Kata Imam Syafi'i, aku cinta kepada orang soleh, walaupun aku bukan bagian dari Allah. Kenapa sebab li'anni akan habis salah. Karena aku menginginkan syafaat mereka. Kita kumpul di tempat ini orang-orang soleh masuk surga, kita mendapatkan syafaat mereka masuk surga bersama mereka, kumpul bersama kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang tidak mulai di tempat ini mudah-mudahan kita bisa bermimpi Allah, khususnya saat berjalan ini mudah-mudahan kita bisa mimpi dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang mati. Masalah jangan pulang terus. Masalah ya. Saya dulu Ustaz ya, berbahaya ya. Makan malam ini Ustaz berbahaya penyakit nggak beda. Kalau misalkan kita pengajian itu justru sebaliknya dari pansnya, Insya Allah jadi sakit kalau makan malam itu itu sangat berbahaya. Insya Allah ya. Ya, jarang acara-acara ya ada makan kita makan seminggu sekali ya. Kalau nasi padang setiap hari bisa beli, bisa kalau nyari warteg bisa. Tapi kalau acara kayak gini bisa setiap susah yang ambil berkat ya pulang itu juga ya santai kita makan dulu sebentar kita terus mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah subhanaka inni minaz zalimin. La ilaha illallah subhanaka innaka minaz zalimin. Ya Ar-Rahimin, ya Ar-Rahimin, ya Ar-Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hanan ya Manan, ya Latif ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma azim haqqana wa sifaqana wa bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم يسر من التزام في جميع اموره وحسن مرافقها اللهم انا من الشر والرجال اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء والشقاء والسوء والشماتة الاعداء اللهم يا الله يا محول الحول وحول حالنا وحالكم وحالنا وحالكم وحال ذريتنا وحال عمل المسلمين والمسلمات الى احسن اقوال القول وقولها حسبنا الله 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 ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا قوة إلا بالله وعلى ذلك جميع وفقنا لإياد الخير في جميع الأقوال والأحوال اللهم سلم اللهم سلم ديننا ولا تسلط وكان إيماننا ولا تسلط بنا من لا يخافك ويرحمنا وارزقنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت وتنزل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك وإنك توهب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحم ربنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم وأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربي هب لي من ربي هب لي بلدنك ذرية صالحة ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي والمسلمين اللهم أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم لا سبب الا ما جعلته تصنع اجل الحزن بشر برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم. Anak santri, makanan itu. Banyak.